Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan waktu luang. Salawat serta salam senantiasa terhatur kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mencurahkan segala apa yang beliau miliki untuk perjuangan agama Islam, sehingga kita bisa menikmati indahnya menjadi seorang beriman, indahnya menjadi seorang yang memiliki keislaman di dalam kehidupan. Tidak terasa hari demi hari kita lalui Ramadan, bulan suci yang mulia segera menyapa kita. Walaupun di tengah pandemi wabah yang sedang melanda, kita tetap bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang tentu Allah lah yang paling tahu yang terbaik untuk hamba-hambanya. Dan kita senantiasa meyakini tidak ada kejadian yang terjadi kecuali atas kehendak Allah. Dan kita yakini Allah senantiasa memberikan yang terbaik untuk hambanya, dan Allah tidak mungkin memberikan beban kecuali Allah sudah pikirkan bahwasanya hambanya mampu mengerjakan, mampu menyelesaikan, mampu memikul beban-beban yang Allah berikan. Di nuansa seperti ini, setiap orang sudah mulai sibuk mempersiapkan menyambut bulan Ramadan. Barangkali di antara kita ada yang sudah membuat list daftar amalan saja, yang amalan apa saja yang kiranya bisa dikerjakan, atau membuat list ibu-ibu masakan apa saja yang bisa dimasak untuk berbuka puasa, untuk sahur dan lain sebagainya. Karena setiap orang beriman tentu bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Tetapi ada bekal yang utama yang tidak boleh tidak disiapkan oleh setiap orang beriman yang menyambut bulan Ramadan. Yang bekal ini harus kita sediakan, harus kita siapkan sebelum persiapan yang lainnya, yaitu bekal hati yang bersih, tujuan yang mengharap semata-mata keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Satu hadis yang menjadi pelajaran bermakna dalam persiapan menyambut Ramadan, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Diceritakan oleh beliau bahwasanya ada 3 golongan yang pertama kali masuk neraka, yang barangkali jikalau kita ditanya siapa kiranya yang pertama kali pantas masuk neraka, mungkin diantara kita ada yang menjawab pezina, peminum khamar, pencuri, orang yang tidak ibadah. Tetapi ternyata di dalam hadis ini diterangkan justru 3 golongan yang pertama kali memasuki panasnya api neraka adalah golongan-golongan yang zahir amalannya hebat. Akan terjadi nanti pada hari akhir, dipanggil orang yang pertama oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tampakkan berbagai macam kenikmatan, lalu Allah tanyakan kepada hamba ini, dan hamba ini pun mengakui ternyata semua nikmat itu benar telah diberikan kepadanya selama di dunia. Kemudian Allah bertanya, dengan nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kamu, lantas amal apa yang kamu kerjakan di dunia? Maka orang ini pun dengan bangga menjawab, aku berjihad, berperang di jalan Allah sampai aku syahid karena engkau wahai Allah. Maka Allah yang maha mengetahui menjawab, kadzabta, engkau berdusta. Kamu berjuang, berperang, membela agama Islam sampai terbunuh dalam keadaan syahid, liyuqal, supaya disebut annaka jari, kamu adalah pemberani, pahlawan, dan kamu sudah mendapatkan pujian dari lisan manusia seperti apa yang kamu harapkan. Maka golongan yang pertama ini, orang yang pertama ini pun diperintahkan oleh Allah kepada malaikat untuk menyeret dia ke neraka dalam keadaan wajahnya tertelungkup di bawah. Lantas dipanggil orang yang kedua, yang tidak kalah hebat amal zahirnya,
Sama, ditampakkan seluruh nikmat kepada hamba ini, kemudian ditanya, dan hamba ini pun kemudian menjawab, mengakui semua nikmat itu telah diberikan oleh Allah kepada dirinya selama di dunia. Dan Allah bertanya dengan pertanyaan yang sama. Dengan nikmat-nikmat tersebut, amal apa yang kamu kerjakan di dunia? Maka orang ini pun bangga dengan mengatakan, aku senantiasa mempelajari ilmu agama, sampai aku banyak mengetahui tentang ilmu agama, aku mengajarkannya, begitupun aku ahli di dalam Al-Quran, dan aku mengajarkan ilmu Al-Quran karena engkau, wahai Allah. Maka Allah pun menjawab, kadzabta, engkau berdusta. Kamu mempelajari ilmu agama, membaca Quran dan mengajarkannya, liyuqal anaka alim wa anaka qari, supaya dikatakan kamu orang berilmu, supaya manusia memuji engkau adalah orang yang ahli Quran, dan kamu sudah mendapatkan pujian yang kamu harapkan. Maka Allah perintahkan kepada malaikat untuk menyeret orang ini ke neraka dalam keadaan wajahnya tertelungkup di bawah. Dipanggil pun orang yang ketiga, ditampakkan seluruh nikmatnya, diakui nikmatnya oleh hamba ini, dan ditanya dengan pertanyaan yang sama, amal apa yang kamu kerjakan? Maka hamba yang ketiga pun menjawab, engkau berikan limpahan harta dan aku sodakohkan harta itu karena engkau. Maka Allah yang maha mengetahui kembali menjawab, kadzabta, kamu berdusta, kamu berbohong, kamu mendermakan harta kamu berinfak, bersodakoh supaya dikatakan orang yang dermawan, dan kamu sudah mendapatkan pujian yang kamu harapkan dari lisan-lisan manusia. Maka hamba yang ketiga pun dilempar ke neraka dalam keadaan wajah yang tertelungkup di bawah. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat penting, bahwasanya silahkan kita buat daftar amalan, salat tarawih, one day one juz, membaca Quran 1 juz, sedekah di pagi hari, dan amal-amal zahir yang lain. Tapi bekal utama yang harus kita persiapkan sebelum yang lainnya adalah pastikan hati kita bersih dari berharap kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastikan tidak ada terbersit di antara kita semua keinginan mendapatkan pujian, sanjungan dari manusia. Setiap amal yang kita kerjakan semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rubba amalin sagirin tukabiruniya. Banyak amal yang kecil tapi nampak besar pahala dan balasannya di hadapan Allah karena niatnya benar. Wa rubba amalin kabirin tusaggiruhuniya. Dan banyak amal yang nampaknya besar tetapi menjadi kecil, bahkan tak bernilai jika niatnya salah. Jika kita tengok hadis ini, ternyata 3 golongan ini bukan orang sembarangan. Yang pertama, orang yang mati syahid dalam peperangan. Yang kedua, orang yang senantiasa mencari ilmu agama, mahir dia membaca Quran dan mengajarkannya. Yang ketiga, orang yang senantiasa berinfak. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, zirwatu sanamil Islam al-jihadu fi sabilillah. Puncak amalan di dalam agama Islam adalah berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Rasul pun bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang belajar Quran dan mengajarkannya. Bukankah Rasul pun bersabda, as-sadaqatu burhan. Sedekah, infak hartanya seorang adalah bukti keimanan. Namun justru 3 amalan ini tidak bisa menyelamatkan 3 golongan hamba ini, dan mereka menjadi 3 golongan yang pertama kali masuk neraka. Apa sebabnya? Amalan yang mereka kerjakan tidak disertai hati yang bersih, berharap kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saudara-saudari seiman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita sambut bulan suci Ramadan dengan senantiasa memastikan kebersihan hati. Dipuji tidak bertambah semangat dalam beribadah, dicela tidak menggoyahkan semangat ibadah. Orang yang senantiasa berharap keridhaan dari Allah tidak menjadikan penilaian manusia sebagai landasan dalam beramalnya. Dicela
tetap bersemangat ibadahnya, dipuji tak terbuai sehingga dia senantiasa menambah amal ibadahnya. Yakini, dipuji atau tidak oleh manusia amal ibadah kita, dihargai atau tidak dihargai kebaikan kita, ada Allah yang maha melihat, maha memperhatikan, maha menilai, maha memberikan balasan terhadap setiap kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu. Oleh karena itu, ikhlas menjadi syarat utama diterimanya amal ibadah. Setelah itu barulah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan yang pertama di bulan suci Ramadan ini. Marilah kita bertafakur, meluangkan waktu sejenak, duduk berdiam diri, lalu bertanya kepada diri kita masing-masing, untuk siapa kita salat tarawih, untuk siapa kita mengerjakan puasa Ramadan, untuk siapa kita membaca setiap ayat dari Al-Quran. Jika ada tujuan-tujuan yang lain, segera luruskan niat kita, karena amal ibadah sebanyak dan sebesar apapun menjadi sia-sia ketika terbersit dalam hati kita sedikit saja mengharap kepada selain keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hati kita senantiasa condong hanya kepadanya, berharap hanya keridhaannya, tidak mempedulikan penilaian manusia, hanya menjadikan penilaian Allah sebagai landasan kehidupan, sebagai landasan amalan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.